dari Ikatan Dokter Indonesia Jember. Oleh karena itu, jangan sampai buang-buang kesempatan. Dan pagi hari ini akan langsung kami hadirkan untuk Anda Healthy Morning bersama dengan Dr. Dini Fitrilia, spesialis THT. Bersama saya Devi Fitra, tetaplah bersama kami. Pagi ini seperti yang sudah diinformasikan tentang cuci hidung pendengar. Jadi hidung ini kalau kita rasakan memang adalah organ utama tempat masuknya udara. Kemudian kalau dibilang rentan, iya, karena berbagai macam kondisi yang harus dihadapi. Kondisi udara sekitar seperti polutan, kemudian debu, asap kendaraan, asap rokok, belum lagi virus dan juga bakteri. Sehingga harus dan wajib diperhatikan untuk menjaga kesehatannya. Dan kalau misalkan kita lihat lagi pendengar, bisa dikatakan juga pertahanan tubuh pertama ini ada pada hidung, ada pada nafas. Kalau misalkan ini nggak dijaga, tentunya akan sangat banyak sekali rentetan-rentetan masalah kesehatan yang mungkin akan muncul. Oleh karena itu pagi hari ini dalam Healthy Morning kita akan berbincang bersama dengan narasumber istimewa yang sudah hadir bersama kita. Beliau adalah Dr. Dini Fitrilia, spesialis THT KL. Selamat pagi, Assalamualaikum dokter. Pagi Mbak Devi, waalaikumsalam. Nah, ini buat pendengar yang ingin melihat langsung bisa mampir di YouTube channelnya RRI Jember. Nanti bisa lihat suaranya cantik, orangnya lebih cantik lagi. Amin, Mbak Devi juga. Sehat ya dok pagi ini? Alhamdulillah. Oke, begitu kemarin saya dapat materi terkait dengan cuci hidung ini dok. Saya adalah orang yang pertama kali excited begitu karena bukan tentang penyakit ya? Iya, apa ya, termasuk pernah jadi pasien dengan permasalahan serupa. Jadi wah ini kayaknya relate banget nih, bisa sekalian konsultasi gratis lah Betul. Okay. Cuci hidung. Tapi banyak masyarakat kita yang nggak ngeh loh dok. Betul. Karena beranggapan bahwa yang berkaitan dengan permasalahan telinga, hidung, tenggorokan ini kadang-kadang pemahaman kita nggak nyampe pada metode cuci hidung. Apa yang bisa diberikan penjelasan awal terkait dengan cuci hidung ini sendiri? Monggo silakan dok. Jadi cuci hidung, dari namanya aja kita udah tahu ya, cuci itu artinya membersihkan. Hidung, rongga hidung. Jadi intinya cuci hidung itu adalah membersihkan rongga hidung kita. Sebenarnya memang baru-baru ini aja familiar, bahkan mungkin banyak para pendengar yang belum tahu tentang cuci hidung. Padahal sebenarnya ini udah ada dari sejak zaman Rasulullah. Jadi sejak zaman Rasulullah itu ada hadis dalam berwudu, yaitu istinsyak. Nah itu adalah menghirup air ke dalam rongga hidung dalam-dalam dan mengeluarkannya. Nah itu adalah bagian dari cuci hidung yang disarankan oleh Rasulullah. Lalu kemudian semakin berkembangnya zaman, selain agama Islam, agama Hindu juga mulai kejar-kejaran nih tentang cuci hidung. Jadi ada namanya yogic system, salah satu tentang yoga gitu. Jadi yoga itu bukan cuma senam ternyata, tapi dia juga membalancekan antara pertahanan fisik, mental, emosi, kemudian energi yang ada di tubuh. Nah salah satunya adalah dengan mencuci hidung. Jadi itu udah ada sebenarnya dari sebelum Masehi. Nah semakin banyaknya penelitian dan semakin berjalannya waktu, sampai akhirnya penelitian akhir-akhir ini sudah menyarankan cuci hidung untuk kesehatan, baik itu untuk pencegahan maupun untuk pengobatan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kayak saya nih baru tahu, metode baru ini, sebenarnya ini bisa sudah dikatakan lama. Pengembangan begitu ya dok ya? Betul sekali. Jadi perkembangan dari histori kita zaman dulu dikembangkan sama peneliti-peneliti dunia, dan kemudian muncullah kesimpulan, oh ya cuci hidung ini sangat bermanfaat sekali untuk pertahanan tubuh kita, khususnya saluran napas. Saluran napas nggak cuma saluran napas atas aja ya, meskipun yang dicuci cuma saluran napas atas, tapi juga saluran napas bawah. Tanpa sadar kita juga ikut menjaga dengan cuci hidung ini. Gitu. Berarti ada hal-hal yang memang menjadi landasan, kemudian kondisi yang menjadi pertimbangan kenapa cuci hidung ini kemudian sangat dibutuhkan. Apakah ada kondisi tertentu yang menjadi oke, kalau udah kayak gini berarti harus cuci hidung nih, ataukah memang bisa dilakukan reguler atau seperti apa dok? Jadi cuci hidung itu tidak hanya mengobati penyakit tapi juga mencegah ya. Jadi orang sehat pun seperti saya saat ini mau cuci hidung itu boleh banget. Jadi cuci hidung ini tidak ada efek samping sama sekali.
Ini kayak promosi ya, tapi bener sih. Tapi emang bener sih dok, nggak apa-apa. Ya, Kan oke. promosi kesehatan dok. Iya bener. betul iya. Jadi balik lagi ke fungsi hidung kita ya. Oke. Mbak Devi tadi udah jelasin bagus banget, jadi udah mengurangi jatah saya menjelaskan. Oh, ini jadi nggak enak sih. Nggak Diperdalam medisnya dok. Bagus banget. Jadi memang fungsi hidung kita itu menyaring, menyaring udara yang harus steril sampai ke paru-paru. Betul. Paru-paru itu saluran napas bawah ya. Jadi disiapin dulu nih saluran napas atasnya. Nah, balik lagi ke fungsi menyaring. Menyaringnya itu kapan? Setiap saat. Nggak ada orang nafas tiap 30 detik kan nggak ya, nggak kuat Berhenti nanti ya. dulu gitu. Iya, jangan ya. Jadi kerjanya hidung itu luar biasa banyak dan luar biasa hebatnya, sehingga terkadang di saat mukosa hidung kita sedang capek, jadi pertahanan tubuh di saluran napas atas itu turun. Oke. Nah, di saat itulah kita membutuhkan cuci hidung untuk menjaga pertahanan tubuh kita ini. Dibantu lah istilahnya. Dibantu, betul. Sebenarnya sistem kita sudah ada yang berfungsi Betul, di situ, tetapi betul. ada limitnya juga dan bisa dikatakan kayak di booster juga ya istilahnya. Ya, Betul Dok, ya? sekali. Jadi Allah telah menciptakan manusia sebegitu sempurnanya sampai sudah ada sistem pembersihan diri sendiri di dalam hidung kita. Oke. Sistem pembersihan itu namanya bersihan mukosiliar. Jadi ada dindingnya hidung tuh kayak kulit, tapi kulitnya ada yang di dalam rongga hidung, itu namanya mukosa. Oke. Nah, mukosanya ini nggak kayak kulit halus kayak gitu, enggak ya. Tapi dia berlendir karena memang memproduksi lendir. Dan dia juga ada silianya. Silia itu bagaikan rambut-rambut halus gitu. Nah, silianya ini juga bergerak, tidak diem seperti itu saja. Dan lendir ini juga ada maksudnya diciptakan. Jadi lendir ini kuman atau virus atau debu polutan yang masuk ke dalam hidung kita yang tidak sanggup disaring oleh bulu hidung kita, itu kemudian akan disaring oleh lendir ini. Dia akan nempel di lendirnya. Lalu kemudian apakah akan stuck di situ saja? Tidak. Ada silia, ada bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus ini seperti nyapu lantai ya. Nyapu lantai dari depan ke belakang. Jadi dari hidung bagian depan arahnya ke tenggorokan sampai akhirnya ditelan dengan ludah, kemudian masuk ke lambung dan dimatikan dengan asam lambung. Begitu proses alamiahnya. Koordinasinya begitu tubuh kita itu. Nah, tapi kadang suatu misalnya bulu hidung tidak mampu menyaring, kemudian dia nempel di lendirnya, kemudian ada bakteri atau virus yang mematikan fungsi silia itu, mematikan fungsi dari bulu hidung itu, maka silianya tidak bisa bergerak. Nah, disitulah fungsi cuci hidung. Jadi secara mekanik membuang, membersihkan lendir yang menempelkan si debu itu untuk keluar sehingga silianya bisa berfungsi kembali. Jadi nggak efektif hanya dengan ngupil saja ya, iya. Ngupil cuman di depan ya, nggak sampai ke dalam. Itu padahal sampai ke dalam nanti mimisan. Itu aktivitas yang cukup menjadi favorit banyak orang gitu. Betul. Tapi ternyata nggak cukup hanya di situ saja, karena ada yang lebih dalam yang harus dibersihkan gitu ya dok ya. Berarti boleh dilakukan lebih sering gitu dengan catatan tertentu tentunya. Dan kemudian sekarang kalau kita tanya siapa aja yang dianjurkan ini dok, apa sesehat-sehatnya orang boleh, ataukah kondisi tertentu yang ini kayaknya memang harus deh treatmentnya harus seperti ini gitu, dengan cuci hidung. Jadi kita bagian dari ID cabang Jember itu kita selalu memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat bahwa cuci hidung ini salah satunya. Jadi cuci hidung tidak hanya bisa dilakukan oleh orang yang sakit, tapi juga orang sehat. Jadi kita wudhu sehari berapa kali sih? 5 kali yang wajib. Betul. Lebih dari itu juga nggak apa-apa. Nah, pada saat kita berwudhu, kita menghirup air ke dalam hidung, itu ada baiknya diganti dengan cuci hidung. Itu orang sehat. Tapi kalau memang zuhur masih kerja nih, nggak sempat, ya udahlah wudhu aja biasa. Jadi untuk orang sehat sendiri itu bisa dilakukan cuci hidung seperti sikat gigi. Jadi sehari 2 kali, bangun tidur sama malam sebelum tidur. Kemudian umur berapa?
mulai dari bayi baru lahir iya. sampai usia tua itu bisa melakukan cuci hidung. Jadi segala usia bisa dilakukan cuci hidung, baik sehat maupun sakit. Oke. Ada kondisi tertentu yang bisa tidak boleh melakukan cuci hidung, iya ada. Yaitu misalnya pasien-pasien yang baru operasi, misalnya patah di tulang wajahnya kayak gitu. Oke. Jadi menunggu mukosanya nutup sempurna dulu baru dilakukan cuci hidung. Oke. Biasanya seperti itu. Oke, ini saya jadi ingat nih dok, salah satu FYP di TikTok yang suka muncul itu ada video-video yang menurut beberapa orang agak sedikit menjijikkan begitu, tetapi buat saya agak satisfying. Mereka cuci hidung pakai alat, kemudian dikeluar, dan ternyata itu yang keluar itu banyak banget dari sisi sebelahnya. Itu yang biasanya saya lihat itu para bayi Yep. yang treatment itu ibunya. Apakah itu yang dimaksud dengan cuci hidung itu dok, ataukah ini beda lagi ini? Oh ya, betul. Jadi balik ke anatomi dulu ya. Jadi hidung kita itu sebenarnya bentuknya seperti huruf U terbalik. Jadi ada dua lubang hidung kanan kiri. Ini ada tulang di tengah namanya septum. Itu jadi lubang hidung kanan kiri tidak menyatu. Nyatunya nanti di belakang di nasofaring. Jadi nasofaring itu tempat antara hidung dengan tenggorok. Jadi tenggorok bagian atas itu namanya nasofaring. Nah, disitulah tempat muternya air. Jadi pada saat kita cuci hidung, masukkan cairan dari hidung sisi kanan misalnya kanan dulu, kemudian kita nunduk, buka mulut dan tahan napas. Pada saat disemprotkan, maka air akan keluar lewat hidung sebelahnya. Dan itu akan keluar bersama, kalau lagi sakit nih, akan keluar bersama ingus-ingusnya. Ya, jadi kalau misalkan disemprot sebelah kanan, hidung sebelah kiri dan mulut harus terbuka. Kalau nggak terbuka, bablas nanti. Bablas ketelan nanti. Dok, ada yang sudah telepon, boleh kita sapa dulu ya, boleh. Dok ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, kita coba dulu. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Devi. Oke, silahkan. Dari siapa ini? Mas Kulin di Ajung Mbak Devi. Mas Kulin di Ajung, silakan pertanyaannya. Iya, tadi kan aku udah dengerin penjelasannya dari dokternya, bahwasanya boleh 2 kali lah ya untuk apa sih namanya? Cuci hidung. Cuci hidungnya tutut ya. Boleh dicoba lagi. Belum tertangkap nih pertanyaannya ya. Terlalu boleh grogi kayaknya ya, kayak saya ini. Mas, boleh dicoba lagi untuk bergabung di 336652. Untuk yang lain juga boleh langsung aja komentar di YouTube channelnya RRI. Langsung komentarnya nanti kita akan baca, langsung kita tanyakan kepada dokter. Dan kalau misalkan pengen komen di RRI digital juga boleh. 336652 boleh, silakan mendengar kita berbicara terkait dengan cuci hidung. Tadi tentang alat dok. Tekniknya nanti dulu deh, alatnya. Oke, sudah ada penelpon lagi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Ya pagi, Mbak Devi, tadi keputus. Silakan, langsung gas pertanyaannya. Kan udah dijelasin kan. Nah, itu apakah bisa menambah sebuah kegantengan gitu ya? Ini operasi plastik sama cuci hidung ini. Maaf, ini kita ngomongin cuci hidung, bukan cuci dosa ya. Itu bisa hidungnya bisa lebih mancung. Kan hidung saya pesek gitu. Serius nih nanya ini Mas, gak ada pertanyaan lain nih. Ada lagi pertanyaannya? Gak ada sih itu aja. Oke, kita jawab lah ya. Saking menariknya di topik kita. Terima kasih Mas Kulin. Tapi pertanyaannya bagus juga loh. Jangan sampai menimbulkan gosip yang nggak karuan tentang cuci hidung ya kan. Betul. Jangan-jangan nanti dikira ini. Karena itu loh dok, tadi kan kita sempat ngobrol ya di belakang layar. Dulu itu sebelum saya kenal, bahkan sebelum saya tahu secara medis ada yang namanya cuci hidung, kita itu sering dengar yang namanya gurah.
Oh ya, Nah, oke. boleh dong kita singgung apakah ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan medis atau seperti apa, tapi kita tahan dulu, ada penelpon Oke. lagi. Selamat pagi. Oke, boleh dicoba lagi teman-teman, 336652 boleh. Kalau mau sambil lihat live YouTube-nya juga boleh. Silakan nanti di komentar, di kolom komentar kita akan bacakan. Oke, lanjut lagi dok. Oke. Cuci hidung versus gurah, Cuci sama hidung. atau gimana? Oke. Gurah ini bagian dari pengobatan tradisional. Jadi yang lebih berhak untuk menjawab gurah itu bagaimana itu sebenarnya ahli pengobatan tradisional. Oke. Tapi gurah itu setahu saya itu ada suatu obat yang entah obat herbal itu yang diteteskan dahulu ke dalam hidung. Oke. Baru kemudian akan keluar cairan banyak seperti itu. Saya juga nggak pernah ngalamin ya. Oke. Dan itu jelas sesuatu yang berbeda. Oke. Jadi prinsipnya kalau cuci hidung di bidang medis itu adalah memasukkan cairan hidung yang cairan pencuci yang gitu. steril ya. Cairan yang steril untuk mencuci itu adalah cairan yang kandungannya sama dengan cairan tubuh kita. Oke. Jadi rasanya tidak akan nyegrak. Ketelan pun nggak apa-apa ya. Dok? Ketelan ya nggak apa-apa kan, Tapi jangan steril. sengaja ditelan. Jangan sengaja, itu rodo asin ya. Sama kayak keringet kita kan rodo asin ya. Nah, Kecuali sama. ngelak itu beda ceritanya. Jadi kalau puasa jangan coba-coba cuci hidung ya. Nanti gara-gara Ya. dokter Dini nih jadinya puasanya batal nih ya. Beda lagi. Dok, nanti boleh disambung lagi, ada Oke. penelpon, kita sapa Iya. dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Dari siapa? Mas atau kakak atau bapak? Panggil Mas aja deh, Mas. saya Mas Willy. Mau tanya Mas nih, Willy, silakan. itu kalau misalnya cuci hidung itu, apakah ada ini enggak, ada batasan usia enggak? Atau kayak misalnya orang-orang yang kayak punya kecenderungan sakit, misalnya kan ada tuh kayak yang sakit kanker paru, nah itu apa bisa enggak? Oh iya, Oke. iya dengan permasalahan Ya, kesehatan soalnya kan- tertentu. Iya, soalnya saya juga punya kenalan gitu loh, dia tuh punya penyakit yang cukup serius di bidang parunya. Nah, itu apakah dengan cuci hidung apakah itu juga bisa mewakili? Karena Mas tahu saya kan ya buat pilek, kalau nggak salah Betul. mandel gitu-gitu nggak sih? Iya, Yap. iya. Oke, ada lagi Mas Willy. Sudah sih aman, itu aja. Oke, terima kasih Mas Willy pertanyaannya. Ditunggu ya. Iya, terima kasih Mas Willy. Oke, tapi pertanyaan dari Mas Kulin tadi belum ya? nanti. Itu pertanyaannya menarik, tapi nanti kita bahas. Oke, Dok, yang gurah tadi mau dilanjutin sama langsung jawab Mas Willy nih? Boleh jawab Mas Kulin, kasihan nggak dijawab loh Mbak Devi. Gimana ini? Apakah bisa menambah kegantengan? Ini masalahnya yang dicuci hidung bukan dosa loh. Oke, Silakan, Dok. jadi kalau mau dihubung-hubungkan menambah kegantengan itu ganteng itu relatif ya. Oke, betul. Kalau menurut saya tambah ganteng loh kalau cuci hidung. Karena? Soalnya gini, soalnya coba bandingkan orang hari pertama, misalnya satu orang nih yang lagi pilek sama satu orang yang lagi tidak pilek, lagi sehat. Nafasnya segar. Oke. Kira-kira menurut Mbak Devi lebih ganteng yang mana? Yang nafasnya segar dong. Itu Betul. jadi intinya cuci hidung itu menambah kegantengan karena cuci hidung itu membersihkan saluran nafas kita. Kalau saluran nafas kita nafasnya enak, orang deket kita juga enak, kitanya juga sehat, itu pasti aura kegantengan dari dalam itu akan keluar Bertambah. sendirinya. Oke. Peseknya Sip. itu nanti lama-lama jadi mancung di dalam mimpi. Yang digarisbawahi dalam mimpi ya. Iya, Tapi betul. memang dari sehat. Kalau misalkan kita ngomong ganteng, kalau kita sehat otomatis kegantengan akan meningkat. Itu Betul, yang kita betul, yakini. betul. Dan memang fakta sih dok. Siapa Iya. sih kalau misalkan ada permasalahan tenggorokan dan mulut juga, kalau misalkan masalah itu kemudian tercium aromanya juga akhirnya orang juga ilfil, tidak Iya, nyaman. betul. Oke. Kegantengannya jadi berkurang ya. Nah itu baik. Kemudian pertanyaan dari Mas Willy. Oke, dari usia ini pertanyaan bagus banget. Jadi untuk cuci hidung itu bisa segala usia.
mulai dari bayi baru lahir sampai ke usia orang lanjut usia, sampai kakek-kakek, nenek-nenek itu boleh banget. Jadi yang perlu diketahui di sini adalah cuci hidungnya caranya yang berbeda untuk anak yang baru lahir, untuk anak yang kurang dari 1 tahun. Jadi cuci hidung yang menggunakan cairan infus dan kemudian menggunakan semprotan seperti suntikan tapi tanpa jarum ya. Nah, itu hanya boleh digunakan pada anak yang sudah bisa kooperatif. Kooperatif dalam arti kata anak bisa duduk sendiri, anak bisa diminta untuk menunduk, dan anak bisa diminta untuk menahan napas. Baru kita bisa melakukan tindakan cuci hidung kepada anak ini. Kalau anak yang belum bisa duduk, bagaimana dok? Apakah bisa dicuci hidung? Bisa, tapi dengan jalan lain. Jalan lainnya itu dengan semprotan, bisa spray atau drop. Jadi istilahnya seperti melembabkan. Kayak gitu. Jadi intinya di situ lendir yang ada di dalam hidung diencerkan supaya mudah masuk, mudah terdilusi ya. Jadinya jadi air ludah kemudian tertelan. Dan frekuensi, volume yang dimasukkan, cairan yang dimasukkan juga pasti lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Oke, baik. Kemudian ini ternyata juga ada yang sudah mulai bertanya-tanya di line kanal YouTube kita, banyak yang komen. Oh iya Mbak Devi, yang kanker paru belum ya tadi? Oh iya, ketinggalan. Jadi apakah ada hubungannya antara cuci hidung dengan kanker paru? Hubungannya, jadi orang yang dengan kanker paru, kanker apapun itu pasti akan menurunkan sistem imun. Jadi salah satu tugas orang itu untuk menjaga sistem imunnya tetap baik adalah dengan cuci hidung. Jadi kanker paru ini banyak pada perokok ya. Jadi para perokok, para pendengar yang merokok aktif maupun pasif nih harus hati-hati juga, nanti lama-lama kalau merokoknya tidak dihentikan bisa menimbulkan kanker paru. Ada resiko untuk timbul kanker paru. Nah, bagaimana menjaganya? Saluran napas atasnya dulu yuk yang dijaga, yaitu dengan cuci hidung. Sehari bisa 2-3 kali bahkan lebih. Seperti itu. Baik, yang bertanya boleh silakan ditambahin lagi dulu, tapi dok saya mau persilahkan jenengan untuk minum dulu. Terima kasih. Ada pesan berikut ini, tetap bersama kami, kita akan kembali lagi untuk Anda. Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya. Hai lambu, siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat. Dah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini. Yang benar aja kok. Masa aku harus mulai lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sevika. Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian. Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang. Iya, mana musim pandemik lagi. Bisa-bisa virus masuk ke aku nih. Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih. Kalau misalkan organ dalam kita bisa bersuara, kira-kira seperti itu suaranya. Tidak hanya bagian yang dalam banget, bahkan yang paling pertama berinteraksi yaitu bagian tenggorokan pun bisa mengeluarkan ekspresinya. Kalau misalkan mereka bisa mengeluarkan ekspresinya, kira-kira seperti itu. Jadi wajib dijaga. Dan kali ini pendengar, kami akan kembali lagi untuk bisa berinteraksi bersama Anda dalam program Healthy Morning. Kira-kira seperti itu dok, kalau misalkan bisa bersuara tuh, seblak lagi, tenggorokan udah teriak-teriak, habis itu lambungnya juga ya ampun ini kayaknya sakit perut masih belum selesai, udah dikasih makanan pedas lagi. Jadi dijaga biar nanti nggak sampai ada masalah-masalah yang disesali. Kira-kira seperti itu. Dokter, saya izin membacakan komentar yang sudah masuk di live YouTube kita. Yang pertama ada dari Septa Wahyudi. Selamat siang. Bagaimana kalau pada anak-anak atau pasien yang sering mimisan, dok? Nah, pertanyaan apakah bagus nih. ini juga
salah satu kondisi yang perlu diwaspadai ataukah seperti apa? Silahkan dokter ini. Oke. Jadi cuci hidung pada anak bagusnya rutin seperti tadi yang dikatakan ya, segala usia. Jadi tergantung dari alat apa yang akan digunakan. Jadi kalau anak akan berbeda dengan dewasa. Lalu kemudian pada anak yang mimisan. Nah, pada anak-anak memang pembuluh darah di bagian hidung depan, di septumnya, di tulang depan antara kanan sama kiri. Nah, itu memang pembuluh darahnya dindingnya masih tipis, mukosanya masih tipis sehingga pembuluh darahnya mudah berdarah. Misalnya kondisi anak demam, maka dia akan mimisan. Misalnya anak cuman sekedar ngupil-ngupil sedikit, nggak sengaja kesenggol, dia udah mimisan. Nah, pertolongan pertama pada anak yang mimisan ini adalah pencet hidung bagian depannya. Oke, depan Jadi sebelah mana, dokter? depan ada tulang hidung kan ya. Oke, Nah, persis di depannya itu ada tulang hidung yang keras, persis di cuping hidungnya itu agak naik sedikit. Nah, itu dipencet selama 10 menit dan anak bernafas lewat mulut. Atau banyak orang pakai daun sirih ya. Daun sirih itu juga katanya ada kandungan untuk menghentikan perdarahan. It's okay, nggak apa-apa. Atau intinya adalah ditekan. Kemudian cuci hidung ini posisinya di mana? Nah, ini biasanya pada orang tua yang mimisan. Jadi orang tua mimisan itu beda patofisiologinya dengan anak-anak. Kalau anak-anak ini sumber perdarahannya biasanya dari depan, dari hidung depan. Kalau orang tua itu sumber perdarahannya dari belakang. Jadi pembuluh darah di hidung ini besar, dia langsung cabang dari arteri karotis, di mana arteri karotis ini cabang langsung dari jantung. Jadi bayangkan itu betapa kuatnya perdarahannya. Jadi bisa-bisa orang tua itu keluar darahnya tidak hanya dari hidung tapi juga dari mulut. Nah, itu yang berbahaya ya, yang ditakutkan kan nanti terjadi aspirasi pada orang tua itu. Nah, biasanya respon dari tubuh adalah dia menggumpalkan darahnya sendiri. Tubuh kita ini sebegitu bagusnya, kalau ada perdarahan dia langsung menggumpal. Nah, sayangnya di saat darah menggumpal memang perdarahannya akan sedikit berkurang, tapi perdarahan itu akan terus ada sampai dikasih obat. Nah, obatnya apa? Kita harus membuang sisa gumpalan darahnya itu dulu. Caranya bagaimana? Dengan cuci hidung. Berarti ini salah satu metode yang bisa digunakan salah juga. satu terapi alternatif. Baik. Jadi untuk dokter-dokter umum mungkin yang sudah pernah ikut pelatihan dari dokter THT, nah itu juga saya selalu bilang kalau cuci hidung ini aman dan efisien dan tidak menyakiti pasien, jadi dipakai aja. Itu pertolongan pertama kita. Jadi kalau di UGD atau mungkin di rumah bisa dicuci hidungnya. Dengan cuci hidung dia akan membersihkan gumpalan darah. Dan kalau para pendengar tahu misalnya ada perdarahan kemudian dikasih air kan lama-lama berhenti tuh darahnya, atau dikasih es batu kan lama-lama berhenti tuh ya. Nah, sama dengan cuci hidung. Jadi ada mukosa yang berdarah nih. Dengan cuci hidung dia lama-lama akan berhenti. Jadi hidung ini bagus banget, nanti dia akan melapisi luka yang ada di dalam hidung itu, jadi sudah tidak berdarah lagi. Tapi itu baru pertolongan pertama. Memang kalau untuk orang tua yang tensinya tinggi, yang mimisan, itu memang harus segera ke UGD. Tapi cuci hidung itu bisa jadi salah satu alternatif. Oke, berarti sudah terjawab. Anak-anak boleh. Yang sering mimisan ini lebih kepada dilihat kondisinya, timingnya begitu ya, Dok ya? Betul, tergantung ya. Ya, karena ternyata cuci hidung itu bisa menjadi treatment setelah mimisan. Betul. Jadi bisa lebih bersih gitu. Baik. Betul. Kemudian ada juga pertanyaan, ini nggak langsung spesifik tentang cuci hidung, tapi boleh ya Dok karena ada kaitannya dengan THT. Kalau telinga berdengung ini dari Awa CS, saya bacanya gimana ya? Awas. Kak, telinga berdengung itu apa penyebabnya? Terus keseimbangan badan jadi berkurang. Apakah ada kaitannya begitu? Mungkin bagaimana penjelasannya? Oke. Boleh dijelaskan, Dok? Oke. Jadi telinga yang berdengung itu
banyak penyebabnya. Jadi telinga kita itu ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Jadi kita harus cari tahu dulu nih, telinga luarnya bagaimana. Bisa jadi telinga berdengung karena ada kotoran yang menumpuk di situ. Jadi sekedar kita bersihkan kotorannya selesai masalah. Tapi memang bersihkan kotoran nggak bisa sendiri kalau udah numpuk ya. Harus ke dokter, ke puskesmas terdekat atau ke dokter THT. Kemudian kalau dari misalnya telinga luarnya bagus, kita taunya dari telinga tengah. Nah, telinga tengah ini hubungannya dengan hidung. Ada saluran antara hidung ke telinga tengah, itu namanya saluran tuba Eustachius. Eustachius ya, Cius. Oke, saluran itulah yang menghubungkan. Jadi telinga tengah itu bernafas lewat saluran Eustachius itu. Jadi kalau saluran Eustachiusnya tertutup lendir atau ada bengkak karena pilek, itu juga bisa menimbulkan telinga berdengung atau telinga grebek-grebek. Jadi kalau untuk yang telinga tengah, bagaimana mengatasinya? Cuci hidung dulu. Balik lagi cuci ternyata hidung. Memang ada koneksinya. Ada hubungannya. Iya betul. Nah kemudian misalnya telinga luar bagus, telinga tengah bagus, kita cari tahu telinga dalamnya. Telinga dalamnya kondisinya bagaimana, itu harus diperiksa ke dokter THT. Jadi nggak bisa main dokter-dokteran sendiri. Betul, sekolahnya berapa tahun ya? Karena kadang-kadang suka ini dok, apalagi masalah telinga. Telinga nggak apa-apa, dikorek-korek juga sembuh. Padahal kalau sudah masalah itu, aduh udah kemana-mana. Iya jadi, betul. tetap harus dikonsultasikan dengan benar gitu. Mas Awak, jadi seperti itu Mas atau Kakak ini kalau misalkan telinga berdegung dan korelasinya seperti apa, ternyata ada yang berkorelasi dengan cuci hidung juga. Betul. Jadi bisa menjadi salah satu solusi. Karena kalau menurut orang-orang dulu, ketika telinga kita berdengung itu katanya ada yang ngerasani dok. Beda lagi. Iya. Kalau medisnya sudah dijelaskan. Baik. Pendengar yang lain yang ingin bergabung monggo silahkan 336652 itu masih boleh. Kalau misalkan lewat chatnya YouTube channel juga boleh. Ada lagi yang ingin bertanya ini dok, untuk penderita sinusitis. Ini dari Purnomo S. Apakah aman untuk cuci hidung dok? Ya betul. Jadi sinusitis justru adalah terapi utama, bukan terapi utama, terapi yang disarankan komplementari komplementari terapinya adalah cuci hidung. Jadi cuci hidung itu kan bukan suatu obat-obatan yang bisa dipakai rutin. Nah, jadi cuci hidung ini untuk mencegah kumatnya si sinusitis ini. Jadi kok bisa ya sinusitis dengan cuci hidung? Jadi memang sinus itu adanya di samping-sampingnya hidung. Yang kita cuci adalah hidung. Sinus itu punya pintu, punya lubang ventilasi. Kayak ruangan ada lubang ventilasinya. Nah, lubang ventilasinya itu letaknya di hidung. Dengan kita mencuci hidung, maka kita membuka ventilasi itu, membersihkan ventilasi itu, sehingga lendir atau apapun yang ada di dalam sinus itu bisa keluar dengan lancar. Jadi ventilasi sinusnya jadi baik. Seperti itu. Kemudian sinusitisnya ini tergantung penyebabnya juga. Kalau misalnya penyebab anatomi, misalnya diciptakan dengan lubang yang sangat kecil. Nah, itu mau nggak mau harus melewati operasi endoskopi dengan melebarkan si ventilasi sinusnya ini. Operasi sinus ya, karena kondisi bukan biar mancung. Beda lagi. 336652 ada yang bergabung, boleh kita sapa ya dok. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Ya, Bu Dokter dan Mbak Saya Devi. Mbak Devi. Iya, dengan siapa ini? Dengan Bapak Toto di Bondowoso nih, Pak Toto di Bondowoso. Baik, Pak Toto suaranya kayak bindeng ini. Belum cuci hidung kayaknya. Belum cuci hidung ya. Asalkan jangan cuci uang. Silakan Pak Toto pertanyaannya. Ya begini dokter. Saya ini sering hidung ini sering saya korek. Terus itu kan ada bulu-bulu hidung itu di depannya. Itu kalau wajah itu gatal sekali, sering saya cabut. Akhirnya ini saya potong pakai gunting itu. Oke. Ya ini apa berpengaruh dokter?
Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mengkorek-korek hidung itu Betul. memang kenikmatan tersendiri memang dong. Tapi sejauh apa ini yang mungkin bisa menjadi catatan kita Oke. bersama? Sejauh apa kita bisa melakukan itu? Apa-apa saja batasannya? Dan tadi ada yang bilang pakai gunting dan lain sebagainya karena ada memang bulu-bulunya itu Ya. seperti apa, Dok? Catatan-catatan yang harus Oke, diingat. jadi balik lagi fungsi kenapa sih Allah menciptakan bulu hidung kita? Balik lagi itu tujuannya untuk menyaring. Jadi menyaring debu, menyaring polusi yang ada di sekitar yang masuk ke rongga hidung kita. Itu disaring sama yang pertama, pertolongan pertama, pintu pertama adalah bulu hidung. Jadi kalau Pak Toto mengguntingnya, otomatis saringan pertama Bapak hilangkan. Itu catatan pertama. Oke. Tapi memang ada orang yang risih untuk Estetika estetik, terganggu, iya dokter. betul, estetik bulu hidungnya kepanjangan. Itu boleh digunting tapi sekedar yang panjang saja. Yang Jangan kelihatan yang gitu yang ya. kelihatan, betul. Sekedar untuk estetik saja. It's okay, nggak apa-apa. Kalau sampai guntingnya masuk ke dalam jangan ya. Kemudian sampai bulunya yang ditarik-tarik itu juga jangan. Jadi prinsipnya bulu hidung tetap ada untuk saringan udara. Oke. Itu prinsipnya. Kemudian kalau nyabut bagaimana? Ya jangan, Pak. Saya punya pasien nih, nggak boleh nyebut nama. Iya. Ini punya pasien ada yang sukanya mencabut bulu hidung. Pakai uang tuh loh, Dok, kadang-kadang pakai logam. Bisa ya? Bisa, Dok. Saya suka lihat orang-orang itu pakai 2 koin gitu. Ini apa iseng-iseng gitu terus sampai habis, Dok. Ya, itu bahaya banget karena yang bisa muncul adalah furunkel. Jadi pada saat bulu hidung tercabut, maka kulit akan terbuka. Oke. Pada saat kulit terbuka dan hidung itu tempatnya kuman, tempatnya debu, tempatnya kotoran. Jadi hati-hati itu kotoran bisa masuk ke dalam kulit yang terbuka itu, menyebabkan infeksi di situ. Dan infeksinya itu bisa sampai luar biasa. Awalnya seperti jerawat, nanti berubah jadi seperti nanah, nanti berubah jadi wajahnya merah sampai satu wajah, sampai akhirnya karena rongga saluran pembuluh darah balik, pembuluh vena yang ada di wajah untuk menuju ke otak itu tidak ada katupnya. Jadi tidak ada penahannya sehingga kuman yang ada di wajah itu bisa sampai langsung ke otak. Jadi itu sampai terusannya seperti itu. Jadi jangan coba-coba untuk mencabut bulu hidung. Kemudian bagaimana kalau banyak kotoran? Boleh dikorek-korek, sekedar, tapi bukan korek-korek yang gimana ya, enggak ya. Hanya sekedar untuk membersihkan kotoran yang ada di bulu-bulu hidungnya itu. Enggak perlu sampai ke dalam. Sampai ke dalam itu urusannya lendir yang ada di dalam mukosa hidung. Itu urusannya cuci hidung. Jadi seperti itu. Kemudian kok terasanya kering di depan, ya cuci hidung ini salah satu alternatif untuk bisa melembabkan rongga hidung kita. Jadi Pak Toto bisa nyoba nih, habis ini langsung cuci hidung ya Pak, dan menghentikan kebiasaan mencabut bulu hidung. Oke. Cuci hidungnya pakai apa, Dok, biar bisa langsung ke apotek nih Pak Toto? Oke, Pak Toto pergi ke apotik, bilang mau beli NaCl 0,9%. Itu merupakan cairan infus yang bisa dijual bebas, bisa didapatkan di apotik. Mungkin apotik kecil nggak ada ya, bisa di apotik yang lebih besar. Biasanya juga itu dipakai, kenapa dijual bebas? Karena itu memang aman dan biasanya selain untuk infus dipakai untuk rawat luka juga. Jadi bisa digunakan untuk cuci hidung. Bapak beli itu, kemudian beli Transofik. Transofik itu kayak alat untuk membuka katup gitu ya, alat untuk membuka tutup si cairan infusnya itu. Tapi kalau ndak masalah, hanya digunting aja botolnya. Kemudian beli sepet. Sepet itu suntikan, tapi suntikannya tanpa jarum, jadi bisa dijual bebas tanpa resep dokter. Ada yang 50 cc, Bapak boleh beli, itu yang untuk cuci hidung, yang ujungnya di tengah, bukan ujung yang di pinggir. Biasanya juga orang-orang dengan selang makan memakai sepet, memakai suntikan yang 50 cc itu, jadi makanya dijual bebas. Oke, di ini di e-commerce ada nggak sih, Dok, yang itu yang
yang dijual-jual di e-commerce itu kan kadang-kadang ada yang bentuknya macam-macam. Di Itu- online gitu ya? Di online Oh, itu oke. itu recommended nggak sih? Oh ya itu terserah mana yang bisa, mana yang mampu, karena memang yang dijual di online yang berupa botol besar itu tidak tidak banyak tersedia Oh, di gitu. pasaran. Jadi harus melewati online. Sedangkan masyarakat kita belum tentu semuanya bisa beli online ya. Jadi Betul. cara yang paling mudah dapetin adalah dengan membeli cairan infus NaCl 0,9% dan Spuit 50 cc itu. Oke, karena ini saya langsung ini dok, saya Langsung beli, Mbak Devi? Bukan, langsung lihat dok, langsung lihat. Oke. Itu banyak ternyata bentuknya. Ya, betul. Apakah ada catatan khusus misalkan nih hati-hati kalau yang seperti ini dan lain sebagainya karena udah ada case ataukah so far so good? Rekomendasi maksudnya. Iya, Oke, kenapa saya menyarankan yang NaCl dan Spuit 50 cc itu karena paling mudah didapatkan dan paling murah. Oke. Kalau yang paling bagus sebenarnya yang bentuk botol. Yang kayak dispenser terus betul, ada dispenser terkebalik gitu ya, terus ada ujungnya yang masuk ke lubang hidung ya, itu yang paling baik. Karena prinsipnya untuk cuci hidung sebenarnya adalah high volume, low pressure. Jadi jumlah airnya harus banyak, tekanannya harus ringan. Jadi prinsipnya gitu, membasahi semua rongga hidung kita. Sedangkan kalau pakai Spuit kan ada tekanan, meskipun sedikit tetap ada tekanan. Jadi paling baik sebenarnya yang rekomendasi yang seperti dispenser kecil itu. Tapi kalau nggak punya nggak masalah. Yang lebih baik cuci hidung daripada tidak sama sekali. Oke, baik. Itu adalah hal-hal yang ternyata saling berkaitan satu sama lain pendengar. Ternyata ada kaitannya dengan sinusitis juga, kemudian beberapa kondisi-kondisi kesehatan yang lain, mimisan juga treatmentnya setelah itu adalah dengan cuci hidung dan banyak lagi. Cuman kita juga harus prepare dalam artian harus open minded begitu ya dok ya. Apakah ada hal-hal kontraindikasi atau apa ya istilahnya efek samping dari Efek samping, oke. cuci hidung ini atau hal Oke. yang perlu biar gak kaget lah nanti? Oke. Seperti apa? Jadi kenapa cuci hidung itu disarankan? Kenapa cuci hidung itu harus kita promosikan ke semua masyarakat? Karena memang ini cenderung sesuatu yang sangat aman. Oke. Efek samping itu lebih kalau kita memakai obat-obatan. Misalnya cairan yang digunakan cairan hipertonis misalnya. Efek sampingnya adalah rasa terbakar di hidung, rasanya panas. Tapi yang kita gunakan adalah cairan isotonis yang sama seperti cairan di dalam tubuh kita. Jadi cenderung aman. Pada beberapa orang mungkin rasanya kayak, oh dok saya nggak mau cuci hidung takut nyegrak. Saya berenang di kolam renang aja nyegrak hidungnya, apalagi cuci hidung. Nah itu adalah pengertian yang salah. Karena cairan yang di kolam renang itu berbeda dengan cairan yang kita gunakan untuk cuci hidung. Cairan yang di kolam renang ada kaporitnya, ada mineral-mineral lain yang memang bikin nyegrak, bikin rusak di mukosa hidung kita. Beda ceritanya sama cairan NaCl. Pertama kali saya merasakan cuci hidung pun itu ndak ada rasa sakit sama sekali. Nggak ada, iya. Iya, Saya betul. pernah kebetulan Jadi- pernah. Tapi nggak dilanjutin. Iya dok, siap dok, nanti dilanjutkan dok. Nah itu jadi kalau nyegraknya itu hanya gosip gitu. Oke. Nah kemudian efek samping lain mungkin akan terasa penuh di telinga. Oke. Nah itu ada benarnya karena memang ada saluran tuba eustachius antara nasofaring, antara hidung ke telinga tengah kita. Jadi memang rasanya telinganya kok kayaknya keteken ya. Iya, Nah iya. berarti cara cuci hidungnya yang perlu dirubah. Oke. Pressure-nya perlu di-low-kan lagi. Jadi tekanannya perlu direndahkan supaya tidak masuk mendorong ke tuba eustachius dan mendorong telinga. Itu tadi. Oke, baik. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kalau dibilang efek samping lebih kepada apa yang dirasakan setelah itu Betul, gitu betul, ya betul. dok. Nah tadi ada cairan isotonis dan hipertonis. Iya, betul. Itu dua-duanya memungkinkan untuk digunakan sebagai cuci hidung berarti dok. Iya, betul. Nah untuk yang hipertonis ini untuk kondisi yang seperti apa biasanya Ya, digunakan? jadi cairan hipertonis ini digunakan pada para pendengar yang ada gejala buntu hidung.
Jadi kalau ada buntu hidung bisa menggunakan cairan hipertonis. Tapi cairan hipertonis untuk NaCl itu tidak beredar luas, maksudnya harus dengan resep dokter. Mungkin bisa dipilih merek lain yang ada kandungan, misalnya cairan, ada kan produk yang air laut murni tapi dibikin hipertonis yang kadar garamnya cukup tinggi. Nah, itu bisa dipakai dan itu dijual bebas. Dan cairan hipertonis ini gunanya adalah karena dia hipertonis, jadi dia tugasnya menarik cairan yang ada di mukosa hidung. Jadi yang tadinya hidungnya buntu, jadi pada saat cuci hidung buntunya sudah hilang karena sudah tertarik oleh cairan yang hipertonis ini. Tapi cairan hipertonis balik lagi bukan cairan yang sesuai dengan tubuh kita, sehingga penggunaannya tidak boleh lebih dari 7 hari. Baik. Kalau tidak beda nanti sama isotonis. Beda sama isotonis, betul. Jadi yang disarankan cuci hidung adalah yang isotonis. Oke, baik. Seperti itu pendengar, waktu seru banget ya kita ngomong soalnya nggak kerasa loh, Dok. Oh iya ya. Udah mau udahan, aduh. Ini berarti harus ada part selanjutnya, Dok. Karena kalau ngomongin soal THT ini memang banyak saling terkait, luas, saling menyambung ya. Satu dengan yang lain. Baik, teman-teman, saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Sepertinya memang kalau misalkan mau dilanjut lagi ini waktu kita yang nggak nutut. Nah, sekarang boleh closing statement dari Dr. Dini. Oke. Apa yang harus dilakukan dan mungkin ada beberapa hal yang harus diingat terkait dengan cuci hidung ini. Silakan. Oke. Terkait teknik cuci hidung, itu perlu saya jelaskan ulang. Jadi caranya nanti para pendengar bisa di wastafel atau di kamar mandi. Caranya posisi kepala nunduk, mulutnya dibuka dan tahan napas. Pada saat tahan napas itu airnya disemprotkan. Nah, kadang beberapa orang masih tetap masuk ke tenggorokan. Nah, saya ada cara nih supaya nggak masuk ke tenggorokan. Caranya nunduk, buka mulut, terus bilang ke. Nah, pada saat bilang ke itu airnya disemprotkan. Itu udah pasti nggak masuk ke tenggorokan. Karena ada palatum, ada langit-langit mulut yang menghadang antara tenggorokan ke hidung. Itu yang perlu diperhatikan. Baik. Kemudian pesan terakhir kayak teman aja ya. Closing statement lah. Closing statement. Oke. Saya punya quote nih yang saya suka banget. Ada quote yang mengatakan tidak perlu mematikan cahaya orang lain hanya untuk membuat dirimu bercahaya. Wah, keren ya. Keren. Sama kayak cuci hidung. Daripada kita pusing-pusing mau mematikan bakteri, mau mematikan virus yang ada di dalam hidung kita, lebih baik kita tingkatkan sistem imun kita dengan cuci hidung. Dapat loh, ya ampun. Gongnya dapat ya. Dapat Dok. Saya tadi sempat gini, ini relate-nya apa ya? Oh, ternyata gitu. Iya, karena banyak yang tidak menyadari bahwa metode sederhana ini yang bisa dilakukan setiap hari itu bisa menjadi cara yang paling efektif untuk kita bertahan dari gempuran-gempuran penyakit itu. Dokter, terima kasih sudah ngobrol pagi hari ini. Mudah-mudahan berkenan direpoti kembali lain waktu. Siap. Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa, Dok, nanti kalau misalkan pengen dengarkan dan lihat lagi rekamannya masih bisa di YouTube channel JRRI. Siap. Dr. Dini Fitrilia, spesialis THT KL, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi, Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan itulah tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan spesialis THT terkait dengan cuci hidung, metode sederhana yang ternyata direkomendasikan untuk dilakukan lebih rutin karena banyak sekali manfaat dengan cara-cara yang benar dan juga dengan alat-alat yang gampang dijangkau bisa menjadi salah satu pertahanan pertama yang bisa sangat menguntungkan Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di line telepon di 0331336652 dan juga di kolom chat. Terima kasih pertanyaannya. Teman-teman yang ada di belakang layar juga terima kasih. Saya Devi Fitrah pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi.